Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu. Quran dibayar 50.000, udah gitu nggak pernah masuk lagi kitanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nih. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita diadab sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya sama mungkar nakir, "Ma imamuka?" Siapa imam kamu? Kita nggak bisa jawab Al-Qur'an. Yang kita jawab Instagram, wa TikTok, wa Facebook, wa YouTube yang kita jawab. Makanya surga itu manggil-manggil orang yang saya nggak bisa baca Quran nih, saya harus belajar nih baca Quran nih. Saya harus memperbaiki tilawah saya. Kenapa? Karena orang yang baca Qurannya bagus, nanti stepnya naik menjadi orang yang berusaha paham Quran. Kalau orang sudah paham Quran, sholatnya nikmat. 50 tahun sholat, kagak nikmat-nikmat. Sholat jadi beban. Kalau misalkan masuk ke dalam musola, mukanya butek banget. Kan ada orang masuk musola begini mukanya. Ya orang masuk musola seneng demen. Udah waktu sholat, seneng. Alhamdulillah. Begitu kan Nabi bilang, "Arihna bihaya Bilal, Bilal, tolong istirahatkan kami dengan azan. Umumkan agar masyarakat semua tahu sekarang waktu istirahat, waktu kita buat sholat, bukan waktu puyang." Makanya Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fi sholat. Kenikmatan untuk saya dijadikan di dalam sholat. Nabi itu surga udah ngerasain, udah ngelihat kenikmatan surga, istrinya cantik, anaknya cantik sama ganteng, cucunya bertebaran di mana-mana, umatnya paling banyak, tapi bilang yang paling nikmat sholat. Makanya di sini hati-hati ya. Udah jadi karyawan gajinya habis sebelum akhir bulan. Jadi pengusaha lebih banyak cek mutasi dari cek kesehatan. Kesian amat. Ya, udah puyangnya berkali-kali lipat, di akhirat nggak dapat apa, mending nggak dapat apa-apa, disiksa. Makanya surga kangen sama kita yang mau baca Quran, belajar. Jangan malu, jangan malu. Ada programnya nggak Tahsin di sini? Lu gimana? Omel ini Bang Trio nih pokoknya. Jangan, lu nggak pegang mic, bisa, jangan ngomong, biar gua dulu. Ya, bikin program tahsin Quran, sumbangan 50.000 buat masuk kubur. Ya Allah Tuhan, mahal sebulan 50.000, 4 kali pertemuan, mahal ya, mahal. Astagfirullahaladzim, bagi deh perharinya berapa? 50.000 bagi 30 sehari berapa? Lebih mahal bayar Astagfirullahaladzim, ya Allah, harus digimanain lagi nih umat Rasulullah nih. Ini kalau Sayyidina Umar datang kemari nih, dites satu-satu nih, tahsin Fatihah semua sama Sayyidina Umar. Cuma yang dipegang bukan rotan, pedang. Lu ngapain aja 20 tahun hidup lu? Baca Quran kagak beres. Kan begitu. Jadi orang Islam, jangan cuma KTP-nya doang. Ya, bagus pengajian, pengajian, soal galau, nangis, pulang nggak baca Quran. Buat apa tuh Patrio? Baca Quran, tahsin Quran, dipanggilin sama surga. Oh, Masya Allah. Kalau misalkan terbata-bata, kata Rasulullah, pahalanya 2. Pahala effort dia baca, pahala dia baca. Udah salah, dapat pahala. Gimana kalau benar? Bersama para malaikat yang mulia. Kalau kita punya anak, Quran. Dan ini adalah fakta. Kita nggak bisa mengharapkan anak-anak kita cinta Quran kalau kita sendiri nggak pernah baca Quran. Pegang handphone. Nah, baca Quran, bertakwalah kamu kepada Allah. Lah kita scrolling Instagram aja. Bertakwa kamu pada Allah. Gimana ceritanya? Kita nyuruh anak kita sholat, kita kagak sholat. Nyuruh anak kita ngerti Quran, kita nyetel musik mulu. Tuh, teman-teman yang main musik dari luar negeri, dalam negeri, kira-kira mau nggak nemenin antum di kuburan? Gak bakalan. Demi Allah gak bakalan. Yang bakal nemenin antum itu apa? Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, kulhu tuh, ya, kulhu, ina atau ina, alam asyarah laka,
Wal asar itu kan andalan antum semua kan? Iya. Tapi itu yang bakal nemenin. Bukan yang lain-lain. Bukan. Udah Quran nomor satu deh pokoknya. Tuh, talil Quran. Yang kedua, hafidhul lisan. Yang suka jaga lisan. Di zaman sekarang, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, lidahnya nggak tajam, pindah ke jari sekarang. Nabi SAW sudah mewanti-wanti bahwa setiap hari tangan, kaki, seluruh anggota tubuh kita itu marahin kita punya lidah. Tukafirul lisan. Ya lisan ittaqillah fina. Lisan. Hati-hati ente. Fa inna ma nahnu bika. Kami semua urusannya adalah tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajna. Kalau kamu lempeng, ngomongnya teratur bagus, kami bakal bagus. Mohon maaf, korupsi. Orang bisu gimana korupsinya? Dia harus ada media untuk berdialog, harus bisa ngomong. Korupsi itu lewat lisan. Perselingkuhan lewat mana? Lisan. Permusuhan, pembunuhan lewat mana? Lisan. Semuanya tuh gara-gara lidah. Kalau kita bisa jaga lidah kita, man yadmanli kata Nabi, ma baina lihyaihi, antara dua rahangnya nih, maksudnya yang bisa jaga mulut, wa fakhidaihi, dua pahanya, maksudnya kemaluannya, adman lahul jannah. Saya jamin surga buat dia. Kalau ada orang ngomongnya baik, dia nggak pernah nyakitin orang, baca Quran, baca hadis, baca hal-hal yang manfaat, ngomongnya baik, lembut sama orang tuanya, lembut sama temennya baik ngomongnya, dan juga kemaluannya dia jaga, bukan kepada yang diharamkan Allah, kata Rasulullah, saya jamin buat dia surga. Jadi masuk surga itu ya cukup menjaga dua hal itu aja sebenarnya. Tapi para ulama itu mengatakan emang paling susah ngejaga lisan. Lisan ini emang biang masalah, makanya dari SD kita diajarkan mulutmu harimaumu. Imam Nawawi sampai mengatakan begini, kalau ternyata kamu berada di satu keadaan, pilihannya ngomong sama diam, maka lebih baik kamu ngomong nih, ngomong yang mubah, ngomong yang diperbolehkan, misalkan kayak ngomong bola, semalam Real Madrid menang lawan Atletico, gitu kan. Dibandingkan ngomongin bola sama diam, kalau kamu bisa diam, diam itu lebih selamat. Karena bisa jadi ada fans Atletico yang hatinya sakit. Lu berpikir ke sana nggak sekarang bertanya nih? Enggak kan? Main siksa-siksaan aja kan? Dari zaman dulu Inter Milan, Juve Inter itu aja terus. MU City. Iya. Persija, Persib, tambah lagi tuh begitu. Li'annahu qad yanjarrul kalamul mubahu ila ma huwa makruh au haram. Kata Imam Nawawi, karena bisa jadi omongan yang tadinya boleh-boleh saja menjadi omongan yang dimakruhkan atau yang diharamkan. Ini mama juga sama. Tapi bukan yang di sini, yang di sebelah sana. Yang sana pindahan dari sini semua. Kadang-kadang casingnya pengajian, bungkusnya maulid, ya Nabi salam alaika, nangis. Habis itu, Jeng, sebenarnya dia itu baik loh. Cuma, nah ini nih, cuma ada kata cumanya, habis cumanya 1 jam lagi bahin orang lain, habis semua pahala. Nabi sampai ngomong nih, antum hadisnya udah hafal, tapi kita tuh namanya hadis Nabi harus diulang, biar kata 1000 kali harus diulang hadis Nabi itu, biar kata telinga itu udah paham. Itu ayat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Saban minggu dibaca, betul nggak? Kalau bosan dosa tuh. Bosan kita dengar ayat sama hadis yang udah pernah kita dengar, dosa. Nabi sampai ngomong begini, atadruna mal muflis, kalian tahu nggak siapa orang bangkrut? Al muflis man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya dirham, orang yang nggak punya rumah tuh orang bangkrut. Kata Nabi, al muflis min ummati, bukan itu. Orang bangkrut di kalangan umat saya bukan itu. Bukan yang bayar cicilannya masih pakai KPR, bukan itu yang bangkrut. Al muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umat saya, man ya'ti yaumil qiyamah, yang nanti datang di hari kiamat, bisolatihi, bawa pahala sholat. Di sholat, bukan nggak sholat. Wa zakatihi, zakat bukan nggak zakat. Wa siyamihi, puasa kayak kita sekarang, bukan nggak puasa.
Kan zaman sekarang ada tuh setan buntung. Tahu? Warteg nah, setan buntung kan. Buntung lihat kakinya doang ada. Ya, tengah ke atas nggak ada. Ya kan? Summa ya'ti man qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mal hadza wa daraba hadza wa safaka dam hadza. Terus didatengin orang yang pernah dia ejek, dia bully, dia siksa, hartanya pernah dia ambil secara tidak hak, pernah dia jatuhkan kehormatannya, pernah dia pukul, pernah dia tumpahkan darahnya. Fa ukhidha hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Salat ente banyak tapi ente jahat, pindah ke dia. Puasa ente bagus tapi ente jahat, pindah ke dia. Fa'an nafaniyat hasanatu, pahalanya udah nggak ada, utang masih banyak. Hati-hati jadi bos, jangan nyakitin hati karyawan. Karyawan mungkin depan ente senyum, di belakang naudzubillahi min dzalik, dibacain ente ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dia baca Yasin buat ngejatuhin ente, hati-hati. Udah ngomong baik-baik aja udah, ya. Pokoknya ingat, kita ini hidup bukan cuma di sini. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Haruskah kita berhadapan dengan Israel dulu sampai life flashing before our eyes gitu? Sampai kehidupan masa lalu kita tuh berkelebat gitu loh di depan Israel. Dan itu pasti akan terjadi. Saya, Anda semua pasti akan mengalami itu. Maka jaga lisan kita. Nah, orang tadi turihat alaihi khotoyahum tsumma turiha finnar. Nah, dosa-dosanya ini orang jahat. Cuma dosanya diampuni gara-gara dibully. Makanya kita lihat yang lebih banyak dosanya itu tahu nggak siapa? Bukan orang yang nyebarin dosanya, tapi netizennya. Orang bikin satu kesalahan, diposting sama orang lain. Yang ngebully jutaan orang, bayangin tuh. Habis pahalanya. Dulu Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau ada orang ngegibahin beliau, beliau kirimin kurma. Sebagai hadiah, apa katanya? Ini hadiah buat kamu karena nanti pahala kamu dikasih ke saya di akhirat. Serem gak tuh? Serem. Sampai ada orang tuh ketika sakaratul maut, dia ngasih satu kotak emas, bilang sama anak buahnya, kamu pergi ke fulan, saya pernah ngomongin dia nggak bagus. Dia datang ke fulan tuh, anak buahnya bilang, ini emas satu kotak, entah berapa kilo isinya nggak tahu. Ini emas satu kotak buat kamu, supaya kamu maafin karena dia pernah ngomongin kamu yang nggak bagus. Terus kata dia, balikin deh. Ini mah kalau besok saya mati nggak ada gunanya. Tapi amal perbuatan baik dia yang saya mau nanti di hari kiamat. Serem apa enggak tuh? Dan hati-hati, orang tuh kalau diam, malaikat belain. Dulu Sayyidina Abu Bakar lagi duduk. Ada orang maki-maki, Abu Bakar ente A, B, C sampai Z. Datang Rasulullah SAW duduk samping Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar anteng aja. Lama-lama emosi. Emosi dibales. Rasulullah pergi beranjak. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Dikejar Rasulullah. Ya Rasulullah, antum marah sama ana? Kata Rasulullah, bukan marah. Tadi waktu kamu diejek sama orang itu, Allah kirim malaikat buat belain kamu. Kamu dijatuhkan kehormatannya, malaikat menjatuhkan kehormatan orang itu, mengangkat derajat kamu. Begitu kamu balas dengan lidah kamu sendiri, malaikatnya pergi. Maka saya pergi. Lagian kan ada cara-cara apa namanya komunikasi yang baik. Kita tidak perlu membalas, tidak perlu membalas secara langsung untuk kita bisa menjaga apa? Menjaga marwah diri kita. Ini Rasulullah sudah ingatkan, masalah lidah ini bahaya. Ada dua orang yastabbani amama Nabi SAW, saling hujat. Terus kata Nabi, dulu zaman Nabi Musa ada orang kayak kalian. Salah satu di antara mereka tuh membanggakan keturunannya. Sampai nyebutkan 9 nasabnya. Fa'auhallah ila Musa kulil ladzi iftakhar. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, sampaikan kepada orang yang membanggakan diri itu. Balitis atu min ahli nar wa anta asyuruhum. Yang 9 itu semua ahli neraka dan kamu yang ke-10. Hati-hati sama lidah itu. Hati-hati. Kalau kita nggak tahu apa-apa, diam. Nggak usah komentar, tahan. Kita pernah mengalami situasi, ya. Saya pernah mengalami situasi di mana ketika saya itu masuk ke satu komunitas gitu ya. Kemudian apa namanya? Kita salaman 3 langkah itu kita jalan, kita udah diomongin tuh, kedengeran tuh. Tahu apa yang kita lakukan pada saat itu? Ambil amplop, kasih duit. Itu cara kita untuk berbuat baik dan menghilangkan apa? Menghilangkan hate, kebencian kepada orang-orang. Zaman sekarang kalau dikasih amplop isinya duit merah semua,
Minimal 10 lembar. Siapa yang mau nolak coba? Gak ada yang mau nolak. Alhamdulillah ini hadiah Ramadan. Jadi kita tunjukkan sama orang-orang itu, begitulah cara Nabi bersikap kepada orang yang jahat. Idfa billati ya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Yang ketiga, mut'imul jiran, orang yang suka ngasih makan tetangga. Ini ahli surga nih. Dia nggak pernah tuh makan dimakan sendiri. Mau tahu nggak cara melipat gandakan makanan dalam rumah? Keluarin kasih orang. Keluarin kasih orang. Alhamdulillah di dalam rumah tuh makanan nggak pernah kosong dan nggak pernah beli. Kenapa? Karena setiap penuh saya keluarin. Tetangga non muslim kita kasih. Kita tinggal di lingkungan non muslim. Perumahan mayoritas non muslim. Bahkan sebagian mereka tuh pernah ada yang pertama kali kita pindah, kita punya tamu seorang kiai dari Jambi yang santrinya ribuan, kita lagi makan, dia tiba-tiba masuk perempuan pakai celana pendek di atas lutut, marahin mobil teman saya itu. Kita kirim nasi kebuli. Mungkin beliau belum pernah ngerasain tuh, ya rasanya nasi kebuli campur sama daging kambing. Jangan bayangin nih, jangan bayangin, ya lembutnya nasi kebuli di tangan itu kalau sudah kambingnya yang hancur di tangan harum rempahnya belum ngerasain dia. Kita bagiin sampai kejadian ada orang rumahnya 3 tingkat. Ansos. Tahu dari mana? Kita punya ART, biasa kan ART kan punya majelis sendiri, MGF, Majelis Gibah Forever. Iya. Iya, ya kan? Iya, kita kasih. Itu kita kasih ke ART-nya loh. ART-nya panasin, itu wangi sampai ke lantai 3. Semua pada turun nih, makanan apa nih dari Habib. Begitu dimakan, dikirim lagi coklat sama dia. Akhirnya kita begitu berbuat baik sama tetangga. Ingat, kalau kamu letakkan makananmu di rumah orang yang tak mampu, itu menunjukkan kamu dermawan. Tapi kalau kamu letakkan makananmu di rumah orang kaya, itu menunjukkan kamu punya kehormatan. Jadi jangan apa-apa pengen dibayarin. Nah, udah ketawa nih. Iya nih. Jangan apa-apa mintanya dibayarin, jangan apa-apa mintanya traktirin. Kalau kita pengen jadi juara kaya, maka harus latihan kaya. Orang mau jadi juara tinju, nggak mungkin latihan bola, Pak. Nggak mungkin. Ya, Tiger Woods nggak mungkin tuh. Suruh masuk MMA lawan Khabib tuh nggak mungkin tuh Tiger Woods itu. Mustahil banget lawan Islam Makhachev tuh. Nggak mungkin, mustahil. Kalau mau jadi kaya, latihan kaya. Minimal jadi juara harapan kaya. Ada harapan jadi kaya tuh. Gimana cara latihan kaya? Banyak ngasih. Anda ini kan di bank, nukerin duit gampang. Udahlah minimal. Iya, mohon maaf nih. Ini kan dari Anda semua ini nih. 2000-an ini kan dari Anda semua. Kenapa? Pertama, latihan kaya biar jadi juara harapan. Iya, paling nggak ada harapan nih saya nih. Saya berpikirnya mau begitu aja ada harapan. Ya kan? Dua, ingat namanya pemberian, baik itu zakat, baik itu sedekah, infak, wakaf, gak bakal ketemu sama musibah di hari yang sama. Punya duit 60.000, pengen bertarung 1 bulan, bagilah 60.000 bagi 30 berapa? Berarti seharinya 2 sehari 2.000. Sebelum masuk kantor, mampir dulu ke musola. Ada tromolnya nggak? Di mana? Wah, sekian 2.000 mah mahal ongkirnya. Mana? Terus sediain tromol. Jangan sediain tromol dong. Biar dia bisa masukin. Ya, sediain tromol. Ya Allah, niat saya memakmurkan musola nih ya Allah, karena dirimu ya Allah, di sini orang sholat mungkin bisa pakai buat bayar listrik atau apa. Masuk sini, nggak ada yang berani ngelawan ente. Emang dia mau ngapain? Mau nyihir ente? Mental. Kalah sama uang 2.000 perak. Tapi 2.000 peraknya bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa ngelawan sedekah mah, gak bisa. Dulu tuh dikisahkan di zaman Nabi Sulaiman, itu ada burung dara bertelur 3 hari 4 hari sekali. Tiap dia bertelur, ada laki-laki ngambil. Gimana Bu? Ya, hamil diambil orang, kesel lah burung darahnya, ngadu sama Nabi Sulaiman, gimana ini, saya udah capek-capek ngelahirin,
telurnya diambil, saya nggak punya anak. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, dikirim jin 2. Kamu tarik aja kaki laki-laki itu. Kalau misalkan dia mau ngambil. Ternyata burung darahnya balik lagi dong. Marah-marah lagi dong. Kata Nabi Sulaiman, kenapa ente marah? Jin ente nggak fungsi, dipanggil jinnya. Ada apa? Kan kamu sudah saya tugaskan. Bukan nggak fungsi. Kami waktu itu mau tarik kaki laki-laki itu. Tapi sebelum kami tarik, kaki kami duluan ditarik sama malaikat. Satu dilempar ke timur, satu dilempar ke barat. Kok bisa laki-laki itu sebelum ngambil telur burung dara sedekah dulu? Makanya mungkin koruptor yang gak ketangkap banyak sedekahnya. Lah, lu pikir, lu pikir beda. Orang non muslim yang bikin masjid kagak mungkin sama dengan orang non muslim yang nggak bikin masjid. Bos Permata yang ngasih takjil buka puasa nggak mungkin sama yang nggak ngasih takjil. Gimana pengen sama? Nggak bisa disamakan. Ada orang tuh mungkin industri haramnya banyak ya, tapi karena dia bantu bangun masjid, bantu bangun pesantren, ngasih tanah puluhan hektar, ratusan hektar sama para habaib, sama kiai, dipakai buat ngaji, selamat tuh sekarang. Jangan kita kalah. Kalau yang haram aja dia dilindungi sama sedekah, apalagi kita yang halal. Modal 2.000 sehari, proteksi sepanjang hari. Kan kayak ojek online tuh. Ada proteksi yang 2.000, ada proteksi yang 5.000. Kan begitu. Tergantung Anda mau proteksi yang macam mana. Minimal 2.000 setiap hari. Kasih. Bangun subuh. Mau keluar, kasih. Kata Allah, Allah ma'ti munfikan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah yang ngasih ganti, yang nahan habisin, hancurin. Yang terakhir, ya, karena saya tahu antum waktu tidur siang habis ini kayaknya. Ya. Waktu tidur siang, nggak mungkin ada pertanyaan di sini tuh. Ya pertanyaannya tuh kapan selesainya kan begitu ya. Ya dari tadi nggak selesai. Bukan lo doang yang pengen selesai, gue juga pengen selesai. Gue kira nggak haus. Setoran Quran masih banyak, ya. Yang terakhir, orang yang dirindukan adalah yang puasa bulan Ramadan. Ini saya ingatkan, sebenarnya rahasianya nih. Bulan Ramadan ini sebenarnya begini, diperuntukkan untuk kita supaya nanti di bulan Syawal sampai bulan Saban kita terus puasa. Itu loh. Sekarang begini deh, saya tanya sama teman-teman. Teman-teman apa sih yang menghalangi teman-teman nggak ke bawah nih makan sekarang? Allah kan? Jadi nggak ada hubungan sama orang, ini pada makan. Saya masuk ke sini bau masakan itu kena, tapi saya cuek aja gitu. Apa yang menghalangi kita di bulan Syawal nggak begini? Ya diri kita sendiri. Puasa itu 1 hari dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Puasa 1 hari kalau kita rajin puasa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Bau mulutnya lebih suci, lebih dicintai Allah dari minyak wangi misik. Ingat di sisi Allah, bukan di sisi teman ente. Makanya saya husnuzon banget dengan orang-orang yang pakai masker tuh bukan gara-gara sakit tuh. Lihat di belakangan tuh banyak yang pakai masker tuh. Ya, itu untuk menjaga perasaan orang lain. Imamnya Allahu Akbar. Allah. Bau, bukannya kagak bau. Orang puasa pahalanya langsung dikasih Allah. Jadi beneran, mau duit banyak puasa. Puasa itu ngedatengin banyak rezeki. Secara ekonomi aja lah gitu ya. Orang kalau misalkan buka puasanya itu cuma makan kurma aja 3 butir sama air putih dan dia ngejalanin, dia udah adjust, badan dia tuh udah adjust. Saya tadi subuh itu cuma susu, kemudian 1 butir kurma sama segelas air putih. Udah, nih bisa nyerocos kayak begini nih sekarang. Lihatin. Tuh, kuat nyerocos saya ini. Belum selesai nih perjuangan saya nih hari ini. Masih banyak. Ya, masih banyak menghadapi orang-orang kayak Anda ini. Lagian kantor pengajian kalau pas lagi puasa doang, lu kenapa sih? Emang kalau di luar bulan Ramadan nggak ada Allah gitu ya? Heran gua, Allahnya cuma di bulan puasa doang. Iya, jangan. Lanjutin. Sedekahnya lanjutin. Sholat malamnya lanjutin. Berbaginya lanjutin. Saling kasih mengasihinya lanjutin. Saling sayang menyayangi lanjutin. Saling jaga matanya lanjutin. Jaga hati teman-temannya lanjutin. Terakhir saya mau sampaikan, kita ini semua mau masuk surga sama-sama. Gak enak tahu masuk surga sendirian. Gak enak. Punya rumah gedong tinggal sendirian mana enak. Dulu waktu jomblo, gak enak. Duit banyak tapi menderita. Temenan baygon tiap malam. Ngapain?
Ngapain? Kita masuk surga pengen rame-rame, tapi orang masuk surga itu satu hayin, suka ngegampangin orang. Lain kata Rasulullah, lembut perangainya. Qarib, gampang deket sama orang tuh gampang deket, mudahin orang. Sahel, nggak suka mempersulit orang lah, orang lain. Mau lihat ahli neraka gampang. Cemberut, bikin susah orang, keselin orang, nyakitin orang, itu nggak usah masalah sholat nggak sholat, tetap aja masuk neraka dulu, cemplungin dulu, dikucek dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh gara-gara menyakiti hati orang lah, orang lain. Ya, terakhir saya ingin sampaikan kita doakan semoga saudari-saudari kita yang belum pakai hijab kita doakan pakai hijab biar tambah cantik. Bulan Ramadan itu ajaib, warteg aja pakai hijab. Gua heran sama mbak-mbak, itu cakep-cakep loh ya Allahu Akbar. Jangan kalah sama warteg, betul ya Pak ya? Iya, kalau pakai jilbab cantik. Dah begitu aja dah. Nanti kalau beliau bilang ada yang mau tanya, jangan ada yang jawab. Jangan, biar kita segera nih, biar segera nih. Nah, silakan, silakan. Nah kan, Anda suka sama antum. Anda suka dengan antum. Siap. Baik, terima kasih Pak Trio. Semoga teman-teman sehat, panjang umur, banyak uangnya, nggak kena penyakit yang parah. Tahun ini nggak masuk rumah sakit sama sekali. Tahun depan, tahun-tahun selanjutnya nggak ada penyakit yang kronis. Semoga anak-anak teman-teman semua dijadikan anak yang soleh dan soleha. Istri suaminya setia, soleh dan soleha. Dan semoga hajat teman-teman untuk haji dan umroh dikabul sama Allah. Semoga hajat yang berhijrah dikabul sama Allah. Semoga kita semua matinya husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Ala hadini wa ala kutin salihah wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaudillahi lana wa rahmul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin rahmatika ya arhamar rahimin. Ta'awun fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan teman-teman, itu semua dari saya. Kalau ada kebenaran, itu pasti bukan dari Google tapi dari Allah. Ya, semoga teman-teman semua sehat. Sampai berjumpa lagi. Kalau kita nggak berjumpa di dunia, insya Allah kita berjumpa di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.